الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Mohonlah ampun kepada Allah atas dosamu sendiri dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kembali dan tempat tinggal kalian di akhirat kelak. Ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ditujukan kepada umatnya minats tsaqalaini, dari dua alam, yaitu alam manusia dan jin. Semua wajib mengetahui ini. Dalam tafsirnya fa'lam itu maksudnya adalah fa'lam ayyuhan nabi, ketahuilah, ilmuilah, pahamilah wahai nabi, annahu la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan sebenar-benarnya, la ma'bud, tidak ada yang dijadikan ma'bud, sesuatu yang diibadahi, bihaqqin dengan sebenar-benarnya, illallah, kecuali Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya diartikan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak hanya bisa diartikan itu. Kalau hanya mengartikan itu saja, itu mempersempit makna. La raziqa illallah, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Tidak hanya begitu. Tapi maknanya lebih luas. Al-ma'bud. Al-ma'bud itu makna yang sangat luas. Sesuatu yang diibadahi, sesuatu yang disembah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Ayat ini menunjukkan tentang keagungan kalimat la ilaha illallah. Di antara keagungannya kemarin salah satu hadis yang kita bersama simak ketika Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Musa diajari satu kalimat, diberikan ilmu oleh Allah satu kalimat yang dengan kalimat itu akan menjadikan Musa mampu senantiasa mengingat Allah, bersyukur kepada Allah. Lalu Allah ajarkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Musa berkomentar, semua hambamu bisa mengucapkan ini ya Allah, kata Musa. Lalu Allah jelaskan kedudukan kalimat la ilaha illallah, timbangan kalimat la ilaha illallah, bahwa kalimat la ilaha illallah itu lebih berat jika ditimbang dengan bersatunya 7 bumi dan 7 langit dengan semua isinya. Keutamaan ini diantaranya kita akan bacakan beberapa hadis di sini tentang keutamaan la ilaha illallah. Seorang ulama, beliau adalah Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa beliau mengatakan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, memiliki keutamaan yang sangat agung yang tidak mungkin bisa dihitung, kata beliau. Lalu beliau rahimahullah menyebutkan beberapa keutamaan yang sangat agung dan mulia. Di antaranya yang pertama, keutamaan menurut beliau dari kalimat ini. Pertama, beliau menyampaikan suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar muadzin.
mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika Rasulullah mendengar muadzin mengucapkan itu, lalu beliau mengatakan kepada muadzin tadi, kharajta minan nar, kata Rasulullah, engkau telah terbebaskan dari api neraka. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih dalam hadis yang bernomor 873. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam kalimat yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhir yang dia ucapkan saat dia meninggal adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. Jadi keutamanya sudah jelas, nilai keutamaannya. Tinggal kita memantaskan diri, pantas atau tidak mendapatkan kemuliaan itu. Tidak ada artinya jika kita punya kalung mutiara yang harganya miliaran rupiah, tapi kalung itu kita kenakan di leher kambing kita yang kita pelihara. Kira-kira ada harganya tidak? Ada manfaatnya tidak? Ada enggak? Tidak ada. Enggak pantas. Itu maksudnya. Tidak akan pantas. Kenapa manusia yang durhaka Allah umpamakan bahkan lebih hina dari binatang ternak? Tuh, kita enggak mungkin layak sombong. Kalimat ini lebih mulia dari triliunan rupiah harga satu perhiasan. Bahkan lebih berharga dari 7 langit dengan semua isinya. Bahkan lebih berharga dari 7 bumi dengan semua isinya. Itu kata siapa? Allah kepada Nabi Musa. Kita dianugerahi sesuatu yang sangat lebih berharga di langit dan bumi. Tapi layakkah kita mengenakan? Pantaskah kita mengenakan? Artinya bisa menjadi pantas, bisa menjadi tidak pantas. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, kalimat la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama. Kebaikan yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Berdasarkan hadis dengan derajat hasan, ketika Rasulullah SAW bersabda dari Abu Dzar radhiyallahu an, qultu, Abu Dzar mengatakan, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kallimni bi'amalin yuqarribuni minal jannati wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, kallimni, ajarkan kepadaku satu kalimat yang kalau aku amalkan akan menyebabkan aku dekat dari surga dan jauh dari neraka, kata Abu Dzar. Qala idza amalta sayyi'atan fa'mal hasanatan fa innaha 'ashra amthaliha. Abu Dzar, kalau engkau telah terjatuh pada suatu perbuatan sayyi'ah, perbuatan buruk, perbuatan dosa, fa'mal hasanah, berhenti bertaubat, segera lakukan kebaikan. Fa innaha 'ashra amthaliha, maka kebaikan satu itu akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, kata Rasulullah. Kemudian qultu ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanat. Wahai Rasulullah, apakah kalimat la ilaha illallah termasuk dari bentuk-bentuk kebaikan-kebaikan hasanat? Qala, Rasulullah kemudian menjawab, hiya ahsanul hasanat, kata Rasulullah. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu hasanat yang terbaik. Amalan-amalan kebaikan yang paling baik adalah kalimat la ilaha illallah. Wa huwa tamhudz dzunuba wal khataya. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Keutamaan yang kedua.
Keutamaan yang ketiga, hadis ini marfu, disandarkan kepada Rasulullah SAW yang sering orang mengucapkannya, ya, namun dihasankan oleh ulama hadis yang lain ketika sering orang mengucapkan afdalul dzikri la ilaha illallah. Jadi kalimat itu marfu, hanya tersandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ada ulama hadis yang menghasankan derajat hadis ini, afdalul dzikri la ilaha illallah, bahwa sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Keutamaan yang keberapa sekarang? Keempat ya. Halo, keempat? Ya, keempat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, ini amalan ringan. Man qala, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah ya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari dia ucapkan 100 kali ucapan itu. Kanat lahu adlu arsy riqabin, yang pertama, maka dia mendapatkan pahala menyamai orang yang telah memerdekakan 10 budak. Satu, dia dapatkan itu. Pahalanya seperti orang yang memerdekakan 10 budak, membebaskan 10 budak. Yang kedua, kutibat lahu mi'ata hasanah, dicatatkan untuknya 100 hasanah, 100 kebaikan. Siapa yang menjamin dirinya sehari bisa melaksanakan 100 kebaikan? Dengan kalimat itu terjamin, yang tadi kita baca. Kemudian yang ke berapa? Ketiga, wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'ah, dituliskan baginya dihapuskan untuknya 100 dosa. 100 dosa dihapus, 100 kebaikan ditulis, dan disamakan dengan orang yang telah membebaskan 10 budak. Yang keempat, wa kanat lahu hirzan minasyaiton yaumahu dzalika hatta yumsi. Lalu Allah berikan kepadanya penjagaan, benteng dari syaitan pada hari itu sampai datangnya waktu sore, ketika dia baca pagi hari. Ada 4. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi. Yang kelima, tidak ada orang yang bisa menyamai keutamaan orang itu illa ahadun amila aktsaru min dzalik, kecuali ada orang yang membacanya, mengamalkannya lebih baik dari apa yang dia baca dan dia amalkan. Itu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, hadisnya tidak, sekali-sekali, ya. Sekali-sekali. Jadi ini keutamaan. Kita tadi sudah baca 7 kali bergabung dengan kalimat hasbiyallah. Kemudian 3 kali dalam makna kalimat bismillahilladzi la yadurru. Kemudian 3 kali bergabung dalam kalimat a'udzu bikalimatillah. Kemudian kita baca sekali dalam ayat kursi, Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, itu semua maknanya dengan makna la ilaha illallah. Para ulama zaman dahulu kalau tertimpa satu keburukan di hari itu, dia langsung menisbatkan kepada kelalaian dirinya.
Jadi ketika dia tertimpa musibah di hari itu, yang dia terlintas dan dia putuskan sebabnya adalah aku lupa membaca zikir yang disunnahkan Nabi. Itu ulama terdahulu. Begitu dia tertimpa masalah, terhimpit satu kejadian, astagfirullah, aku lupa. Aku membaca hadis zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa? Ada 5 tadi ya. Jadi ini siapa yang sedang merasa dirinya terkena sihir, ya, dan berbagai macam hal keburukan, baca ini. Akan lepas semua sihir itu dengan izin Allah. Tapi ada yang lebih berbahaya dari sihir. Apa? Penyakit psikologi. Ada yang lebih berbahaya dari kesurupan. Apa? Malas ke masjid. Itu bukan hanya orang kesurupan, setannya sudah nongkrongin di otaknya. Dimacetin itu aliran darah sampai ke saraf otak, masuk ke jantungnya. Yang masuk melalui darah itu adalah bisikan setan. Udah gak usah sholat subuh jamaah, enakan tidur di rumah. Ya, itu kemasukan setan. Itu kemasukan setan. Semua itu seperti itu. Semua orang yang gak pernah mau ke masjid itu masalahnya. Semua orang. Ya, gak laki-laki, gak perempuan, gak wanita, gak orang tua, gak anak-anak, gak remaja. Itu setan menduduki syaraf aliran darah, sehingga yang disuplai jantung saat berdegup, mengalir ke seluruh badan adalah bisikan syaitan. Macet, gak mau baca Quran, macet gak bisa jalan ke masjid, hati-hati. Ya. Ini kebaikan, bukan bercandaan. Bukan bercandaan. Dan berapa banyak orang yang mengucapkan kalimat ini seperti kerbau menggunakan kalung mutiara. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Keutamaan yang terakhir kita baca, La ilaha illallah adalah kunci 8 pintu surga. La ilaha illallah adalah kunci 8 pintu surga. Orang yang mengucapkannya dipersilahkan masuk melalui pintu mana saja yang dia sukai. Tapi bukan sekedar just talking. Bukan hanya sekedar diucapin. Bukan hanya sekedar, dia ngerti betul ilmunya, dia amalkan. Seorang ulama, seorang kiai yang tahu sesatnya faham syiah, diam, nggak bisa mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang kan rame tuh di WA, di BB, di Facebook pada astaghfirullahaladzim, kaget-kaget ketika Syiah hari kemarin itu ada acara tentang pendidikan, bikin acara di Kementerian Agama, semua orang terkaget-kaget. Semua orang kaget, kok bisa begitu? Iya, lu nya diem aja. Ya. Justru ketika ada orang bicara Syiah dituduh Wahabi, itu setan lagi itu. Dituduh Wahabi. Gara-gara ketika Saudi menyerang ke Yaman, dikatakan itu kepentingan Wahabi. Ini setannya lebih gila lagi. Astagfirullahaladzim. Kita hanya menunggu nanti hasilnya orang-orang yang akan mengucapkan seperti itu di akhirat akan seperti apa. Jadi hari kemarin, hari Minggu itu acara mereka banyak sekali. Ada acara seminar tentang pendidikan yang dengan tema membebaskan peserta didik, para murid itu dari faham radikalisme. Yang hadir pakar pendidikan Indonesia Jalaluddin Rahmat, Muhsin Labib. Ini gembong-gembong Syiah semua secara nasional. Ya. Semua orang kaget bagi yang kaget. Kita sidang sudah putaran ke-6, gak ada satupun MUI dari kota dan Kabupaten Bogor.
Nggak ada. Ormas, ya apalagi. Itulah hari akhir. Itulah hari akhir yang sedikit, mereka yang ngerti dan peduli itu sedikit daripada yang tidak peduli. Artinya kalimat la ilaha illallah belum menghunjam. Belum menghunjam. Kita baca hadis terakhir dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ini syahadat. Kalau ini tidak perlu kita wiridkan, tapi perlu kita yakinkan. Siapa yang sudah meyakini itu, maka dia akan dapatkan dalam keutamaan hadis ini. Man qala, barang siapa yang mengucapkan, mempersaksikan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannah ats-tsamaniyah sya'a. Siapa yang mempersaksikan dalam dirinya sehingga menjadi keyakinan akidahnya bahwa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia bersaksi Isa adalah hamba Allah dan putra hambanya, hamba Allah. Isa merupakan kalimat yang Allah berikan kepada Maryam, kalimat kun fayakun, jadilah seorang anak manusia tanpa ayah. Dan dia meyakini Isa adalah ruh dari Allah, maksudnya sebagaimana roh-roh kita semua. Dan siapa yang meyakini, mempersaksikan annal jannata haqqun, bahwa surga itu benar adanya, wa annan nara haqqun, bahwasanya neraka itu benar adanya, adkhalahu, maka Allah akan memasukkan baginya, memasukkan dirinya, adkhalahullahu, Allah akan memasukkan dia min ayyi abwabil jannah ats-tsamaniyah sya'a, dari 8 pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Jadi ini diilmui, diyakini. Mungkinkah keyakinan adanya neraka dan surga bisa hilang? Bisa. Buktinya banyak orang yang tidak meyakini adanya neraka dan adanya surga. Banyak orang yang tidak meyakini, muslim itu ya, tidak meyakini adanya siksa kubur, nggak yakin dia. Adanya nikmat kubur dia nggak yakin. Di dalam Islam itu ada aliran-aliran yang mengarahkan ke sana. Dia sholat sama kita, tapi nggak meyakini adanya azab neraka, adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Itu ada keyakinan seperti itu. Harus berhati-hati. Nah, ini diantara keutamaan kalimat la ilaha illallah. Saya pernah memberikan satu saran kepada seseorang yang tadi saya sampaikan, ada bisikan syaitan ya. Bisikan syaitan itu semua bentuk yang kita menjadikan melanggar perintah dan larangan Allah itu bisikan syaitan. Itu namanya bisikan syaitan. Suatu saat saya mendapati orang datang ke saya 3 orang. Suami istri yang satu, yang kedua perempuan. Suami istri ini menemani satu orang perempuan itu datang untuk bertanya. Dia dalam kondisi shock dan putus asa berat. Dia seorang muslimah, wanita itu bekerja sebagai seorang bidan, tapi terjerumus dalam perbuatan zina. Padahal dia sudah punya suami dan punya anak. Yang menjadikan dia tersadar, zinanya menjadikan dirinya hamil. Bingung dia di hadapan suaminya, bingung dia di hadapan ibunya dan ayahnya, bingung di hadapan anaknya. Saat itu dia hanya bingung kepada manusia, tidak bingung kepada Allah. Dia takut malu semalu-malunya di hadapan suami kalau ternyata dia hamil bukan dengan suami. Bayangkan itu. Na'udzubillahimin. Semoga kita dan anak turun kita terjaga dari perbuatan seperti itu. Dia bingung.
Singkatnya dia ingin mati saja. Dia ingin mati saja. Dinasehati terus sampai kemudian dia bisa meyakini yang seharusnya dia malu bukan hanya kepada ibunya, kepada suaminya, kepada anaknya. Tapi yang harus dia malu adalah kepada Allah. Dinasihati supaya dia yakin bahwa ketika sekarang dia masih hidup dan punya penyesalan, diajak ketemu teman-teman yang saleh dan salihah, diantarkan untuk bertanya kepada tempat yang benar, sampai kemudian dia bisa meyakini bahwa saat itu Allah masih memiliki kasih sayang, memberikan kesempatan untuk hidup dan bertaubat kepada Allah. Pikirkan yang baik bahwa yang paling menakutkan adalah ketika kita berhadapan dengan Allah, bukan berhadapan dengan suami, bukan berhadapan dengan istri, ayah, ibu, mertua dan anak-anaknya. Mungkin ayah, ibu, mertua, suamimu bisa kamu kibuli, tapi Allah tidak pernah bisa kamu kibuli. Allah kehendaki mudah itu hatinya menerima nasihat, dia pasrah taubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Akhirnya dia terus memperbaiki diri, tapi dia belum berani menyampaikan kepada suaminya, kepada semua yang terkait. Berjalan kurang lebih sebulan masih komunikasi, nasihat terus, sampai tiba saatnya dia down lagi. Ribut dua orang temannya karena orang itu keluar menaiki motor tanpa tujuan sambil nangis-nangis. Kemudian terus ditelepon, nyambung. Ketika nyambung dinasihati, dia menangis segala macam. Akhirnya bisa ditemukan perempuan itu oleh dua temannya yang menemani. Dinasihati sama dia. Terus dia inginnya saat itu mati pokoknya. Saat itu mati, posisinya di Depok. Dia ingin mati. Lalu sayanya ada di Bogor. Kita bimbing membaca kalimat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ini dibaca pagi hari, ketika sore hari ditambahi dengan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sunnahnya. Jadi pagi hari tanpa yuhyi wa yumit, sore hari ditambah yuhyi wa yumit 100 kali. Ketika dibacakan itu, dia menangis sejadi-jadinya, kemudian dia terasa mual sekali katanya. Diceritakan, kemudian dia muntah. Setelah itu dia tenang. Besok lagi masih goncang lagi. Suruh baca itu lagi. Setiap kali baca dia muntah lagi. Besoknya lagi terus sampai berkali-kali naik, turun lagi kepercayaan dirinya. Kemudian satu kesempatan dia tersadar setelah itu hanya mengucapkan kalimat itu, la ilaha illallah. Ruqyah sebelumnya dengan nasihat semuanya baca itu. Yang akhirnya kemudian endingnya alhamdulillah dengan kebaikan. Dia cerita ke mertuanya, dia cerita ke suaminya, dia cerita ke ibunya. Anaknya tidak diceritain. Kemudian Allah bukakan hati mereka menerima kondisi itu. Dimaafkan. Kemudian dia tetap hidup bersama dengan suaminya sampai lahirnya anak itu. Tidak, kita nggak bahas itu, nggak tahu dia di mana gitu ya. Tapi itu urusannya ke sana gitu ya. Ini salah satu keutamaan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi bapak-bapak semuanya, ini wahyu semua yang kita baca dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita pantaskan diri mengucapkan kalimat yang sangat indah dan mulia ini, melebihi kemuliaan 7 langit beserta isinya, kecuali Allah, dan beserta isinya juga 7 bumi. Lebih mulia dari itu semua. Ucapkan ini, amalkan ini, insya Allah kita akan dapatkan kemuliaan di tahap awal. Di tahap selanjutnya kita tinggal mengilmui, mendalaminya, memahami rukunnya, memahami syaratnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta penjelasan para ulama. Insya Allah kita akan dapatkan keberkahan. Semoga akhir hidup kita
bisa husnul khatimah dan berakhir dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Mohon beribu maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.